Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Fadila, yang terhormat Ibu Atira selaku dosen pengampu di mata kuliah kewirausahaan. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan tugas proposal usaha saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester di semester 4 ini. Mungkin bisa langsung saja. Ya, yang pertama ini di sini ada ringkasan usaha yang terdiri dari konsep, jenis, motivasi, dan juga rencana usaha di dalamnya. Ya, yang pertama ini ada konsep usaha. Nah, untuk jenis usaha sendiri, jenis usaha yang ingin kami jalan ini yaitu usaha yang menjual semua kebutuhan atau keperluan atau peralatan olahraga. Dan sebelumnya kami belum pernah memiliki usaha atau belum pernah menjalankan usaha sebelumnya. Untuk jumlah pengajuan modal sendiri yaitu sebesar 127.490.000 itu setelah kami membuat list anggaran, keperluan dan lain-lainnya. Dan nama pemilik usaha sendiri di sini ada kami bertiga. Yang pertama ada rekan saya Ina Nur Aziza, saya Muhammad Rizky Fadila, dan rekan saya Siti Faradila Ahmad. Dan alamat tempat usahanya sendiri yaitu di Jalan Haji Murhidi, Kampung Duri, RT 01, RW 01, nomor 58, Desa Tonjong, di Kecamatan Tajur Halang, dan juga Kabupaten Bogor. Untuk tanggal pengajuan modalnya, itu tanggal 21 Juni tahun 2022. Ya, jadi untuk jenis usahanya sendiri di sini kami tuh toko yang menjual atau menawarkan berbagai peralatan, perlengkapan, kebutuhan, equipment olahraga dengan full lokal brand yang berkualitas tentunya untuk berbagai jenis cabang olahraga melalui sistem online yang tersedia di beberapa e-commerce seperti Shopee atau Tokopedia, dan sosial media tentunya seperti Instagram, TikTok, dan lain-lainnya. Itu untuk memudahkan konsumen yang ingin dan dapat berbelanja kebutuhan olahraga yang dapat menunjang aktivitas olahraganya menjadi lebih baik, nyaman, dan trendy dalam berolahraga dari mana saja dan juga kapan saja. Selanjutnya ada motivasi usaha. Jadi untuk motivasinya sendiri itu karena pada awalnya kami itu cukup gemar dalam berolahraga dan kadang kala kami juga membutuhkan peralatan atau perlengkapan untuk menunjang aktivitas kami dalam berolahraga seperti sepatu, kaos kaki, dan lain-lainnya. Dan kami juga cukup suka untuk mengamati beberapa produk-produk dari brand-brand terkenal dari luar yang menjual peralatan olahraga tentunya, tetapi dengan harga yang kurang terjangkau bahkan bisa dikatakan cukup mahal gitu. Padahal jika di-compare atau dibandingkan dengan produk-produk yang dijual atau dihasilkan dari lokal brand dari negara kita sendiri itu juga tidak kalah dari segi kualitasnya sendiri dan bahkan dari segi harga pun sangat amat terjangkau dibandingkan dengan brand luar tersebut. Nah, maka dari itu kami cukup tertarik dengan jenis usaha tersebut dan melihat juga banyaknya permintaan pasar untuk lokal brand, namun toko yang menjual itu masih minim yang menawarkan full lokal brand dengan harga yang terjangkau dan juga berkualitas. Selanjutnya di sini ada rencana usaha. Nah, yang pertama itu ada segmen pasar. Jadi untuk segmen pasar ini kami itu menargetkan untuk semua pecinta olahraga, khususnya remaja dan juga orang-orang dewasa yang suka atau gemar berolahraga. Tapi untuk kedepannya kami juga tidak menutup kemungkinan untuk menyediakan beberapa perlengkapan olahraga yang menunjang untuk anak-anak di bawah umur atau 17 tahun ke bawah. Untuk cara pemasaran sendiri di sini kami sangat amat memaksimalkan di sosial media untuk media promosi seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan Facebook. Dan untuk keunggulan usaha kami dibanding usaha yang lain sejenis itu, kami di sini menyediakan seluruh full
produk-produk lokal, dan kami juga berencana untuk sering mengadakan atau memberikan potongan harga seperti gift-gift kepada para pelanggan atau customer yang sering berbelanja ataupun berbelanja dengan harga minimum yang akan kita tetapkan nanti. Untuk sumber dayanya sendiri, kami bertiga. Yang pertama itu ada Erina Nur Aziza yang bertanggung jawab terhadap pemasaran atau marketing. Saya Muhammad Rizky Fadilah yang bertanggung jawab terhadap segala sesuatu hal yang berhubungan dengan produk. Dan Siti Faradila Ahmad itu bagian manajemen dan bertanggung jawab terhadap proses bisnis yang akan kami jalani. Untuk mitra usaha, seperti brand-brand lokal, contohnya untuk ada Ortus Aid, Specs Indonesia, Millsport, dan lain-lainnya juga. Ada reseller, pelanggan atau customer, dan pihak sosial media atau marketplace tentunya. Untuk pembiayaan, tadi juga sudah dijelaskan di sebelumnya itu 127.490.000 rupiah. Dan untuk sumber pemasukan, untuk awalnya itu kami, sumber pemasukan kami itu mengandalkan dari keuntungan menjual produk. Tetapi kami juga mempunyai rencana jika kami sudah mempunyai pelanggan atau customer yang cukup banyak, kami ingin aktif di YouTube. Itu untuk membuat konten-konten yang berkaitan dengan produk yang akan kami jual, seperti review atau rekomendasi produk-produk yang cocok untuk perlengkapan yang customer atau pelanggan butuhkan dan lain-lainnya. Ya, selanjutnya ada strategi pengembangan. Yang di dalamnya di sini ada rencana pembangunan usaha, jadwal kegiatan, dan juga anggaran. Oke, rencana pembangunan usaha, target atau harapannya. Jadi karena toko kami atau Revastor ini tuh awalnya merintis bisnis via online, dan tentunya ke depannya kami juga tidak ingin hanya bergerak di bidang online saja. Ke depannya tentu kita setelah mendapatkan profit yang mencukupi dan bisa berkembang ke depannya, tentunya sangat ingin mempunyai atau mendirikan offline store yang ada di seluruh kota di Indonesia agar bisa lagi menjangkau para customer dan pelanggan kita dan pencinta olahraga yang memerlukan perlengkapan atau kebutuhan olahraga lainnya, agar bisa melihat detail secara langsung produk-produk yang akan kita jual. Dan kita juga selaku pebisnis, kita juga sangat ingin bisa untuk mendorong produk-produk lokal agar bisa bersaing dengan brand atau produk-produk luar terkenal lainnya. Dan untuk perlengkapan yang dibutuhkan itu di sini ada beberapa seperti handphone, tentunya laptop, ATK, alat tulis kantor, dan gudang penyimpanan yang diperuntukkan untuk menyimpan produk-produk kami yang akan kita jual nanti. Untuk keterampilan yang ditingkatkan itu di sini ada marketing dan juga fotografi atau videografi. Kenapa marketing? Karena menurut kami marketing ini menjadi salah satu poin yang sangat amat penting dalam berbisnis atau berwirausaha. Ya, walaupun sebagian dari kami sudah tahu teknik-teknik mungkin teknik-teknik marketing dasar, tetapi kedepannya tentu kami juga ingin mempelajari lebih lagi tentang teknik-teknik marketing lainnya, untuk menyesuaikan juga seperti apa teknik-teknik marketing ke depannya untuk menyesuaikan dengan era atau zaman ke depannya. Lanjut ada fotografi atau videografi. Kenapa fotografi atau videografi? Karena kami ini kan menjual bisnis via online. Jadi menurut kami keterampilan fotografi atau videografi ini sangat amat dibutuhkan untuk membantu kita untuk mendisplay produk-produk kita di sosial media, di e-commerce kita nanti, agar para pelanggan atau customer kita bisa melihat produk kita secara detail dan membuat mereka tertarik untuk membeli. Lanjut ada jaringan atau relasi usaha yang ingin dikembangkan. Ada brand lokal di sini yang sudah dijelaskan juga tadi, ada Ortus Aid, Specs Indonesia, Millsport contohnya, dan lain-lainnya. Dan tentunya juga para investor. Ya, selanjutnya di sini ada jadwal kegiatan. Ada beberapa kegiatan. Yang pertama itu di tanggal 12 Juni kami itu merancang produk-produk apa saja yang akan dijual nantinya. Itu dilaksanakan oleh kami selaku pemilik usaha bertiga.
Selanjutnya, kami juga ingin mencari pemasok untuk memenuhi produk-produk yang akan kami jual nantinya. Di tanggal 20 itu akan dilaksanakan di tanggal 20 Juni oleh saya sendiri, Rizky, yang bertanggung jawab terhadap hal-hal yang berkaitan dengan produk, lalu menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Di tanggal 5 Juli itu akan dilaksanakan oleh Farah yang bertanggung jawab di bagian manajemen dan juga proses bisnis. Di tanggal 5 Juli juga di hari yang sama itu ada Erina yang menyiapkan konten marketing dan juga mengatur seperti apa strategi marketing kita nanti. Dan barulah di 1 bulan kemudian itu di tanggal 5 Agustus kita melakukan cross check persiapan penjualan. Dan di tanggal 17 Agustus kita melakukan launching toko atau store dan itu akan dilaksanakan oleh kami bertiga. Nah, ini udah ada anggarannya. Jadi di sini ada beberapa jenis keperluan yang kami butuhkan dan sudah ada angka-angkanya seperti handphone, laptop, ATK, gudang penyimpanan, WiFi internet tentunya yang kami butuhkan untuk mengelola berbagai jenis sosial media kami nantinya untuk menunjang kebutuhan proses bisnis kami juga. Lanjut ada modal produk sebesar 47.860.000 yang nanti akan kami jabarkan lagi. Selanjutnya ada biaya promosi 4 platform. Tadi ada Instagram, TikTok, YouTube, dan juga Facebook. Ada sewa aplikasi berbayar untuk editing dan lain-lainnya seperti Canva dan lain-lainnya. Ada gaji pengelola, 3 pengelola, 14.400.000 dikali menjadi 43.200.000 dan totalnya yaitu 127.490.000. Selanjutnya ada analisis keuangan. Nah, di sini ini ada list atau rancangan produk-produk yang akan kita jual nanti seperti peralatan atau kebutuhan olahraga dari olahraga sepak bola atau futsal, bulu tangkis, voli, basket, umum dan umum itu maksudnya kita menyediakan seperti produk-produk olahraga basic lainnya seperti sepatu running, kaos kaki yang bisa digunakan untuk universal, terus pelindung lutut juga, mindset universal yang bisa digunakan untuk dalam segala jenis olahraga, main bola, main futsal, bulu tangkis, voli, basket juga bisa. Ada matras juga, matras yoga, ada celana training, fluid, dan juga tas. Tas olahraga ini juga bisa digunakan universal untuk bisa menyimpan keperluan beberapa alat-alat olahraga yang dibutuhkan. Dan di sini juga sudah tertera berapa harga beli dan juga harga jual yang sudah kami rencanakan dan profit dan juga total profit. Dan untuk total profit secara keseluruhan itu 166.128.000. Lalu di sini ada target penjualan per tahun. Ya, jadi di sini itu kami menargetkan kenaikan beberapa persen di setiap bulannya dan disertai promosi di bulan-bulan tertentu. Untuk di bulan awal atau bulan Agustus kami menargetkan untuk mendapatkan keuntungan sebesar 2% dengan penghasilan yang sudah tertera di bawahnya. Selanjutnya di bulan September itu kami menargetkan naik menjadi 3% karena di situ kami melakukan promosi semacam endorsement ke beberapa influencer. Lanjut ke bulan Oktober dan November naik lagi kami menargetkan menjadi 4%. Dan di bulan Desember kami juga kembali lagi melakukan promosi endorsement ke beberapa influencer juga. Kami menargetkan naik lagi sebesar 6%. Di Januari dan Februari juga naik lagi kembali menjadi 8%. Maret kami kembali lagi melakukan promosi endorsement kepada beberapa influencer. Itu kami naikkan lagi target kami menjadi 10%. Dan naik lagi di bulan April dan Mei itu 12%. Dan di bulan Juni kami kembali lagi melakukan promosi di beberapa influencer endorsement. Itu naik lagi menjadi target kami menjadi 15%. Dan di bulan Juli terakhir itu kami menargetkan 16% keuntungan kami. Dan untuk total setahun, jika di total keseluruhan itu keuntungan dari target kami yaitu 166.128.000 dan dikurang dari total pengeluaran yang digunakan untuk keperluan tahun berikutnya
yaitu 127.490.000. Jadi total laba bersih kami itu sekitar 38.638.000. Ya mungkin cukup sekian presentasi dari saya, Muhammad Rizky Fadilah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.